Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di vlog saya sama masjid. Subuh hari ini kita akan mendengar ceramah agama atau khutbah subuh dari Bapak Ustaz. Kita dengar sama ceramah subuhnya. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jemaah subuh yang bersyukur kepada Allah atas nikmat salawat dan taslim tidak lupa kita alaihi wasallam, tetapi itu juga kita lakukan sebagai bentuk kecintaan kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terhadap perjuangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pengorbanan yang beliau hadirkan atas umat ini, dan yang paling utama adalah kecintaan kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Jemaah subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, salah satu yang mendasari mengapa kita kemudian harus mencintai sosok Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah karena kita juga mengetahui bahwa betapa besar dan sungguh jauh lebih besar kecintaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada umatnya. Dan itu juga kemudian kita banyak membaca, kita banyak mendengar bagaimana bentuk kecintaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada umatnya dalam banyak momentum dalam sirah dan kehidupan beliau. Salah satunya adalah kita dapati dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, di saat beliau kemudian mengangkat tangannya berdoa bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian beliau mengatakan, Rabbi ummati ummati, Allahumma ummati ummati, ya Allah ya Tuhanku, umatku umatku. Maka dalam hadis itu disebutkan beliau mengatakan umatku sambil bercucuran air matanya, sambil menangis di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah Azza wa Jalla ketika itu memerintahkan Jibril, malaikat Jibril, untuk kemudian bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pergi menghadap Rasulullah dan bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apa yang kemudian membuat Rasulullah bersedih dan menangis. Meskipun wa huwa a'lam, Allah Subhanahu wa taala telah mengetahui, tetapi biasanya dalam hadis itu Pak, kita dapati ini bagian daripada ta'lim, ya, bagian daripada pengajaran, dan karenanya Allah memerintahkan malaikat Jibril untuk bertanya langsung kepada Rasulullah apa yang menyebabkan Rasulullah menangis. Maka pergilah malaikat Jibril dan bertanya kepada Rasulullah. Maka Rasulullah kemudian menjawab, sesungguhnya aku telah membaca ayat dalam Al-Quran, dan itu adalah perkataan Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Apa isinya? Dalam surah Ibrahim
Nabiullah Ibrahim mengatakan, Rabbi inna kunna adlalna katsiran minan nas faman tabi'ani fa innahu minni wa man 'asani fa innaka ghafurur rahim. Ya Allah, sesungguhnya berhala-berhala itu telah menyesatkan sebagian besar di antara manusia, maka barang siapa yang mengikutiku, maka sungguh dia itu adalah bagian daripada golonganku, dan barang siapa yang mendurhakaiku, barang siapa yang berpaling dari kata Nabi Ibrahim, fa innaka ghafurur rahim, maka sesungguhnya Engkau Maha Pengampun, ya Allah, lagi Maha Penyayang. Kemudian Rasulullah SAW melanjutkan bacaannya terkait apa yang kemudian juga disampaikan oleh Nabiullah Isa alaihissalam dalam surah Al-Maidah. Ketika itu Nabiullah Isa alaihissalam juga bertanya kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kemudian berkata, "Itu 'adzibhum fa innahum 'ibadun." Ya Allah, sesungguhnya jika Engkau mengazab mereka, ya, kaumnya Nabi Isa alaihissalam, maka sesungguhnya mereka itu juga adalah hamba-hamba-Mu. Wa in taghfir lahum, dan jika sekiranya Engkau mengampuni mereka, maka sesungguhnya Engkau ini Maha Bijaksana, Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Maka inilah dua hal inilah yang kemudian melatar belakangi kenapa Rasulullah menangis dan juga bermunajat kepada Allah untuk kemudian meminta ampunan juga terhadap umat-umatnya, sebagaimana Nabiullah Ibrahim salam memintakan ampunan terhadap umatnya, dan juga Nabi Isa alaihissalam juga memintakan ampunan terhadap umatnya. Nabiullah Muhammad Rasulullah SAW juga tidak ketinggalan, ya, seraya bercucuran air mata juga meminta ampunan terhadap umatnya. Maka Allah Subhanahu wa taala kemudian menjawab langsung dan mengutus lagi Jibril alaihissalam untuk kemudian berkata kepada Rasulullah, wahai Jibril, katakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa inna sanutika fi ummatik wa la nasuka. Sesungguhnya aku, kata Allah, pasti akan membuat ridho terhadap urusan umatmu, dan sungguh kami tidak akan membuatmu bersedih. Ya. Ini janji Allah terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jamaah sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dari hadis ini kita mengetahui kemudian betapa besar kecintaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terhadap kita ini sebagai umat. Dan itu juga ditunjukkan bagaimana kemudian besarnya harapan beliau agar kita umat ini dengan segala macam dosa, maksiat, dan segala hal keburukan yang melekat dalam diri kita, itu juga Rasulullah senantiasa berharap agar kita ini bisa bersama dirinya dalam surganya. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam senantiasa mengharapkan bahwa ketika beliau berada di surga, maka umatnya juga berada di situ. Inilah bentuk bagaimana besarnya kecintaan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam terhadap umatnya. Dalam sebuah riwayat yang lain, ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersama para sahabat, tiba-tiba saja kemudian beliau mengatakan, wadidtu anni laqitu min ikhwani. Saya sangat rindu sekali. Saya sangat rindu sekali untuk bertemu dengan saudara-saudara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Maka ketika itu Abu Bakar dan para sahabat lainnya kaget dengan apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Karena ketika beliau mengatakan seperti itu, beliau sesungguhnya dikelilingi oleh para sahabat-sahabatnya, dan bahkan sahabat-sahabat terdekatnya ketika dia mengelilingi beliau. Tapi kenapa kemudian beliau mengatakan, sungguh saya rindu terhadap saudara-saudara? Maka mereka mengatakan, awalaisa nahnu ikhwanak ya Rasulullah. Wahai Rasulullah, bukankah kami ini adalah saudara-saudara? Maka Rasulullah kemudian mengatakan, antum ashabi. Ya. Bukan kalianlah yang saya maksud dengan saudara-saudara, tetapi kalian ini adalah sahabat-sahabatku. Walakin ikhwani alladziina amanu bihi walau lam yarawni. Tapi yang saya maksud dengan saudara-saudaraku itu ialah mereka yang beriman kepadaku, percaya terhadap apa-apa yang telah aku sampaikan, mengimani semua apa-apa yang telah aku sampaikan, walau lam yarawni, meskipun mereka ini belum pernah bertemu dengan. Mereka inilah yang disebut dengan saudara-saudara Rasulullah SAW. Maka jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, antara saudara dengan sahabat, sekali lagi antara saudara dan sahabat, kita sama-sama mengetahui bahwa tentu derajatnya itu berbeda. Tentu kita juga sama-sama mengetahui bahwa sahabat itu dalam derajat yang satu dan saudara itu dalam derajat yang lain yang lebih tinggi di kedekatan emosional. Maka bersyukurlah dan beruntunglah kita ini, meskipun tidak seberuntung juga sahabat Rasulullah SAW. Mereka bertemu dengan Rasulullah dan mereka mengimani Rasulullah SAW. Mereka membela Rasulullah SAW. Tetapi kita juga tidak kalah beruntungnya, karena kita ini dikatakan oleh Rasulullah sebagai ikhwan, sebagai orang-orang yang menjadi saudaranya Rasulullah SAW. Kita tidak pernah bertemu dengan Rasulullah SAW. Kita hanya mendengar kabar tentang Rasulullah SAW, tetapi kita mengimani Rasulullah SAW. Kita mencintai Rasulullah SAW dan kita melakukan apa-apa yang juga dilakukan Rasulullah SAW. Semoga Allah Subhanahu wa taala meningkatkan kecintaan kita kepada Rasulullah SAW, dan semoga Allah Subhanahu wa taala berkenan membersamai kita dengan Rasulullah SAW. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.